Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ganjaran Tuhan, rahmat Tuhan bagi yang menyadari kerentanannya, namun masih membantu mereka yang lebih membutuhkan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 41, ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada hari malapetaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia diserahkan kepada nafsu musuh. Tuhan menolong dia ketika ia terbaring sakit. Kau pulihkan dia sama sekali dari ranjang sakitnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 41, ayat 1 sampai ayat 4, yang dikaitkan dengan Daud, dan merupakan bagian dari buku pertama Mazmur, yaitu Mazmur pasal 1 sampai pasal 41. Mazmur ini merupakan campuran dari ucapan syukur dan ratapan, di mana Daud merefleksikan pengalamannya akan sakit penyakit dan pengkhianatan. Ayat 1-4 menjadi landasan bagi sisa Mazmur ini dengan menekankan berkat dan perlindungan yang didapat dari menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin dan yang membutuhkan, serta menyoroti permohonan pribadi Daud untuk mendapatkan belas kasihan dan kesembuhan. Di Israel kuno, menunjukkan kebaikan kepada orang miskin dan yang membutuhkan bantuan materi, dianggap sebagai tindakan benar, yang sudah tertanam dalam norma-norma sosial dan agama pada saat itu. Hukum Musa mencakup banyak ketentuan untuk merawat orang-orang yang rentan, dan hal ini dipandang sebagai tindakan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, membantu orang miskin, bukan hanya merupakan kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban spiritual, yang mencerminkan hubungan seseorang dengan Tuhan, Sang Pencipta. Mazmur 41 dimulai dengan ucapan bahagia, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah dan miskin, yang dinyanyikan dengan nada belas kasihan dan kebenaran. Keberkatan ini terkait dengan nikmat ilahi, di mana Tuhan digambarkan sebagai pelindung dan penyembuh bagi mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Mazmur tersebut kemudian beralih ke permohonan pribadi dari Daud, yang kemungkinan besar menderita kelemahan tubuh karena penyakit, dan pada saat yang sama, merasa rentan terhadap musuh-musuhnya. Mazmur 41, ayat 1-4 ini, menggarisbawahi nilai-nilai kasih sayang, belas kasihan, dan timbal balik ilahi yang tak lekang oleh waktu. Dengan memperhatikan orang miskin dan yang membutuhkan, kita menyelaraskan diri kita dengan karakter Tuhan, dan akan menerima perlindungan dan penyembuhannya, pada saat kita pun membutuhkannya. Ayat ini memanggil kita untuk mewujudkan belas kasihan Tuhan kepada sesama kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, percaya pada janji-janjinya, dan menyadari ketergantungan kita pada belas kasihannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Kita hidup di dunia, di mana kerentanan seringkali dipandang sebagai kelemahan. Namun, Mazmur Daud mengajarkan kita, bahwa mengakui kerentanan diri sendiri adalah langkah pertama menuju penerimaan kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari keterbatasan dan kebutuhan kita sendiri, kita menjadi lebih terbuka terhadap belas kasihan Tuhan, dan akan lebih berempati terhadap kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, yang menjadi pesan inti bagi kita yang hidup di masa kini, adalah perlunya kasih Allah, dan belas kasihan kita kepada sesama kita. Di dunia yang sering didorong oleh kepentingan pribadi dan materialisme, Mazmur ini mengingatkan kita akan tanggung jawab spiritual dan sosial, untuk juga memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Menunjukkan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan hanya sekedar kewajiban moral tetapi merupakan cerminan karakter Tuhan di dalam dan melalui diri kita. Ayat ini juga meyakinkan kita, bahwa Tuhan memperhatikan dan menghargai tindakan belas kasih. Mereka yang membantu orang miskin dijanjikan perlindungan dan dukungan ilahi, di saat-saat sulit, yang bisa saja menimpa kita.
Timbal balik ilahi ini menyoroti prinsip dasar kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, Tuhan akan melakukannya juga untuk kita. Ayat ini menekankan bahwa kepedulian Tuhan juga mencakup mereka yang meneladani belas kasihan-Nya. Intinya, mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang lebih membutuhkan, akan diberkati Tuhan, dalam bentuk perlindungan dan kesembuhan dari Tuhan. Pesan ini sangat penting bagi kita saat ini, karena pesan ini menunjukkan keterhubungan antara kerentanan kita dan rahmat, yang terlebih dahulu kita berikan kepada orang lain. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Permohonan Daud untuk memohon belas kasihan dan kesembuhan, mengajak kita untuk mengakui kerentanan dan ketergantungan kita pada Tuhan. Hal ini mendorong kita untuk berpaling kepada Tuhan pada saat kita mengalami kesusahan, penyakit, atau masalah pribadi, percaya pada belas kasihan dan kuasa penyembuhannya. Ketergantungan ini merupakan pengakuan akan kedaulatan dan anugerah Allah yang tertinggi. Kita perlu mengembangkan jiwa welas asih. Mazmur Daud, yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang miskin," mengingatkan kita bahwa Allah menghargai tindakan belas kasihan dan kasih sayang. Kita harus secara aktif mencari peluang untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan, baik berupa sumbangan uang, bantuan tenaga sukarela, atau tindakan kebaikan sederhana, misalnya menawarkan diri untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Pahami bahwa membantu sesama adalah cerminan cinta dan kasih sayang Tuhan. Menciptakan atau mendukung inisiatif komunitas yang mengatasi kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan, memperkuat gagasan bahwa kesejahteraan kita saling berhubungan dengan kesejahteraan komunitas kita. Kita harus percaya pada perlindungan Tuhan. Saat kita sendiri menghadapi masalah pribadi, ingatlah janji Tuhan tentang perlindungan bagi mereka yang menunjukkan belas kasihan, membantu Anda dan orang lain melalui masa-masa sulit. Percayalah pada janji Tuhan tentang perlindungan dan pembebasan ketika kita sendiri menghadapi tantangan pribadi. Biarkan jaminan Tuhan ini memberi kita kekuatan dan kedamaian. Selama masa-masa pergumulan pribadi, pikirkan bagaimana kita dapat mendukung orang lain terlebih dahulu, dengan mengetahui bahwa Tuhan melihat dan menghargai tindakan kebaikan tanpa pamrih kita. Hitung berkat Tuhan yang telah kita terima selama hidup kita. Luangkan waktu secara teratur untuk merenungkan bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita, terutama pada saat-saat rentan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagikan kesaksian tentang kasih karunia Allah kepada orang lain, untuk menyemangati mereka, dan untuk menyoroti pentingnya belas kasih dan ganjaran Tuhan, sebagai timbal balik ilahi-Nya. Dengan mengakui kelemahan kita dan mengulurkan kasih sayang kepada orang lain, kita tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan spiritual, namun juga menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan, membuka hidup kita pada rahmat dan perlindungan-Nya yang berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan mengakui kelemahan kami, dan memohonkan rahmat-Mu. Mampukan kami untuk menyampaikan kasih, dan belas kasihan-Mu, kepada mereka yang lebih membutuhkan, dan semoga kami merasakan perlindungan dan kesembuhan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami untuk menjadi alat rahmat-Mu, yang mencerminkan hati-Mu dalam segala tindakan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.